Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi ini syukur kita menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa dengan Ibu Dokter yang saya juga sudah kangen Ibu. Iya, sama-sama saya juga sudah rindu. Mudah-mudahan nanti materi hari ini bisa kita terima baik dan juga salam dan salam mari sama-sama kita hadiahkan ke baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang seperti saat ini. Untuk materi kali ini akan dibawakan oleh Ibu Dr. Aisyah Nasution yang mungkin nanti temanya berkisar tentang koperasi. Mungkin bisa ini yang sudah koperasi mungkin ataupun Lela. Mungkin di sini nanti kita bisa belajar banyak. Pak Erik juga ya, Erik kita bisa belajar banyak tentang koperasi dengan Ibu Dokter. Jangan jarang-jarang sekali kita bisa langsung ngomong dengan Ibu Dokter ya. Mungkin kalau nggak ada acara seperti ini mungkin kita nggak kenal sama Ibu. Iya betul. Ngomong langsung sama Ibu. Ya mudah-mudahan. Mari kita menggunakan waktu kita yang 2 jam ini agar ilmu bisa kita serap sebanyak mungkin dari Ibu Dokter. Mungkin hanya ini kata pengantar dari kami Bu. Kami bersamakan Ibu sebagai host. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu sampaikan bisa terima dengan baik. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita dengan kesehatan dan memberikan kita dalam pemahaman ilmu yang akan datang ini, serta salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tetap kita harapkan syafaatnya. Bapak Ibu semua, saya bukan mengajari, tetapi mungkin Bapak Ibu lebih paham di sini. Namun saya membawakan ini dalam konteksnya ilmu koperasi. Jadi koperasi ya yang akan saya bawakan. Baik, lebih dan kurang nanti bisa kita diskusikan dan saya mohon dimaafkan, hanya kepada Allah kita serahkan ini semua untuk tetap bisa kita berbagi, bermanfaat dan bisa kita amalkan, kemudian kita berikan kepada siswa-siswi. Ibu-ibu yang saya hormati, ada Pak Ali ya, ada Ibu Siti. Ya, ada yang saya sayangi juga, semuanya kiranya bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai, mungkin bagi yang baru bergabung silakan kita akan memulai dengan materi yang kita buatkan pagi ini adalah koperasi. Jadi di dalam Olimpiade juga ini akan sebagai acuan juga dalam hubungannya kepada ekonomi atau manajemen. Nah, kalau kita berbicara tentang koperasi banyak yang harus kita ulas ya, tetapi alangkah baiknya yang 100 menit ini ya bisa kita manfaatkan untuk menggali potensi dan memahami semua apa yang menjadi keilmuan di dalam koperasi. Dan saya tetap menghubungkan ini dengan UMK atau UMKM supaya di dalam koperasi ini ada rantai yang kira-kira bisa kita manfaatkan ke future-nya, ke depannya. Baik, apa sih koperasi itu? Nah, buku-buku yang saya pakai ini mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat mengasumsikan kepada konsepsi koperasi, karena di dalam koperasi itu tetap ada manajemen, to manage ya. To manage itu merupakan pengaturan di dalam sesuatu hal yang mencapai tujuan. Tetap ada planning, organizing, actuating dan controlling. Nah, pengertian manajemen koperasi itu lebih mengasumsikan kepada beberapa hal. Saya ambil dari beberapa ahli, kemudian ini akan kita padukan dengan keilmuan kita. Baik, Griffin mengatakan bahwa pengertian dari manajemen koperasi itu sebenarnya adalah merencanakan, mengambil keputusan sebagai decision maker, kemudian mengorganisasikan, memimpin, dan kemudian bisa kita melihat dalam pengendalian.
sumber daya manusia, keuangan, ya, kemudian keuangan fisik, informasi, mencapai sasaran. Nah, sasaran inilah sebagai goal di dalam organisasi untuk mencapai suatu rencana yang efektif dan efisien. Kemudian dari ahli yang kedua kita ambil dari McFarland bahwa manajemen koperasi itu adalah proses di mana orang-orang atau sumber daya manusia diberikan otoritas atau wewenang yang menciptakan dan menjalankan organisasi dalam memilih dan mencapai tujuan. Pada hakikatnya ini hanya definisi, tetapi Bapak Ibu bisa nanti mengaplikasikan dalam implementasi. Slide berikutnya kita akan melihat pengertian langsung daripada koperasi itu sendiri. Ya, jadi kita padukan aja dari beberapa buku itu bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang sifatnya beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, jadi yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa kita memiliki asas kekeluargaan, ya. Kalau asas kekeluargaan itu biasanya kita memakai prinsip keluarga, ya Pak Ali, ya Bapak Ibu. Kalau keluarga biasanya ada manajemen konflik, kita selesaikan dengan musyawarah, itu kuncinya. Jadi prinsip koperasi itu lebih kepada kekeluargaan, walaupun dia sifat daripada koperasi itu berbadan hukum, ya berbadan hukum Bapak Ibu, tetapi dia tetap mengacu kepada prinsip yang lebih mendasarkan kepada anggotanya. Jadi keinginan anggota dan lain sebagainya merupakan suatu prinsip koperasi yang merupakan basis daripada ekonomi rakyat. Jadi kita sebagai masyarakat bisa membuka koperasi, bisa bergabung atau bisa mendirikan sebuah koperasi. Tujuan daripada akhir training kita ini, saudara, bapak-bapak, ibu-ibu bisa membuka nanti sebuah koperasi. Amin. Slide berikutnya saya lebih cenderung kepada prinsip dasar daripada koperasi. Apa sih yang menjadi dasar prinsip dasar itu? Yang pertama, keanggotaan. Nah, keanggotaan itu harus sifatnya sukarela. Jadi siapa yang tidak sukarela harus satu frekuensi Bapak Ibu. Jadi sifat yang sukarela itu sifat daripada kekeluargaan tadi, ya Bapak Ibu. Kemudian harus terbuka, ya. Jadi terbuka itu transparansi sehingga siapapun yang sifatnya sekarang zamannya milenial, kalau disebutkannya bahwa di zaman milenial ini transparansi itu terbuka di semua media, baik media sosial atau media lain-lain, karena sekarang sudah banyak YouTube yang sifatnya kepada transparansi itu sehingga kita tidak mengalami suatu manajemen konflik Bapak Ibu. Nah, keanggotaan yang bersifat sukarela inilah yang kita cari dari beberapa keanggotaan masyarakat sehingga bisa secara terbuka dan sukarela mereka memahami definisi dari prinsip ini. Yang kedua, bahwa di dalam prinsip ekonomi koperasi itu ada pengelolaan. Ya, biasanya pengelolaan itu secara adil, ya, demokratis, ya. Jadi apabila kita melihat bahwa pengelolaan yang dilakukan itu non demokratis, kita bisa menegurnya. Nah, keberadaan demokratis ini membuat dan berasumsi kepada suatu kondisi yang kira-kira bisa kita melihat titik break even pointnya nanti, sehingga kita melihat bahwa keuntungan itu adalah kepada anggota Bapak Ibu. Kemudian di dalam nomor 3 pembagian daripada SHU, ya, sisa hasil usaha. Ada juga sifat daripada SHU itu SHUA, sifat daripada sisa hasil usaha anggota. Nah, biasanya dilakukan secara adil. Nah, sebanding dengan besarnya jasa usaha. Nah, ini yang utama kita sebutkan di dalam koperasi itu. Berapa jasa usaha masing-masing anggota kita prediksikan, kita perkirakan sehingga sisa hasil usaha itu secara adil terbagi, Bapak Ibu. Yang keempat,
ya, yang keempat ini adalah memberikan balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kalau modalnya adalah sekian, maka pemberian balas jasa kita tidak bisa menuntut sekian. Nah, jadi tidak ada juklak, setidaknya ada prinsip dasar di dalam koperasi. Apabila modal itu sekian, maka pemberian balas jasa itu adalah sekian. Begitu Bapak Ibu. Nah, ada berikutnya adalah kemandirian. Sifat dari mandiri ini adalah di bidang keuangan, bahwa yang menjadi keuangan daripada koperasi itu adalah mandiri. Masing-masing mempunyai suatu ketentuan yang sifatnya adalah dari masing-masing anggota atau siapa yang menjadi penyandang dananya. Yang keenam, pendidikan perkoperasian, bisa dengan training and development, bahwa anggota dan seluruh daripada sivitas, keseluruhan anggota daripada koperasi, misalnya kalau di kampus sivitas akademika, kalau di sekolah seluruh daripada fungsionaris atau sekolah, murid-murid dan guru-guru itu memiliki suatu pendidikan perkoperasian. Karena di dalam pendidikan perkoperasian ini lebih mengacu kepada kemandirian tadi, sehingga bisa saling berkolaborasi antara nomor 5 dan nomor 6, ya Bapak Ibu. Yang ketujuh adalah kerjasama antara anggota koperasi. Jadi kalau kita melihat kerjasama ini antara anggota koperasi itu lebih mengacu kepada bagaimana togetherness, kekeluargaannya Bu. Ya, jadi acuan dari keluarga itu lebih kepada kerjasama, ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengadakan kekeluargaan itu kepada instansi pemerintah yang lain. Bisa kita mengadakan kepada perusahaan-perusahaan yang sifatnya bisa bekerja sama dengan kita, atau yang lebih dominan adalah antar koperasi. Nah itu, jadi antar koperasi misalnya dari penyambungan ada koperasinya, kemudian ada di Tambangan ada koperasinya, ada di Kota Nopan ada koperasinya. Nah kita bisa mengadakan kerjasama untuk mengevaluasi dan memberikan kontribusi, baik itu memberikan keuangan dan fisiknya maupun secara keilmuannya Bapak Ibu. Nah ini prinsip dasar daripada koperasi Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan slide berikutnya. Di dalam slide berikutnya ada jenis-jenis koperasi berdasarkan sektor usaha. Dari beberapa jenis koperasi yang berada di Indonesia, ada yang pertama disebut koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini lebih berasumsi kepada koperasi yang sifatnya simpanan dan pinjaman. Jadi kalau dia hanya bergerak, anggotanya hanya mengikuti koperasi simpan pinjam, maka dia bergerak kepada simpanan kemudian pinjamannya Bapak Ibu. Nah di era milenial ini, apalagi masa-masa COVID-19 ini, amat sangat diperlukan sebuah koperasi. Mungkin di SMA Negeri 2+ ini sudah ada koperasi, bisa lagi tambah kita mantapkan, mungkin kerjasamanya tidak dilanjutkan Bapak Ibu, tetapi kerjasama itulah yang paling penting untuk menambah daripada anggota, kemudian menambah substansi daripada pemahaman kita di bidang sektor koperasi. Kemudian yang kedua adalah koperasi konsumen. Nah, adapun yang merupakan koperasi konsumen ini adalah koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli. Nah, di sini jual beli inilah yang nantinya kita hubungkan dengan UMK, kemudian UMKM, Bapak Ibu. Jadi usaha kecil, usaha menengah kecil, dan usaha mikro kecil menengah. Nah, inilah barometer, koperasi inilah sebagai barometer di dalam UMK dan UMKM untuk mendapatkan modal sehingga bisa mengadakan jual beli dalam kegiatannya. Yang ketiga ini lebih berasumsi kepada
koperasi produsen. Jadi kalau konsumen itu sebagai orang-orang yang menikmati. Kemudian ada koperasi produsen yang membuat sebagai pembuat daripada barang-barang tersebut. Ya biasanya koperasi produsen itu lebih berasumsi kepada pengusaha kecil atau UKM tadi. Usaha kecil menengah. Nah biasanya koperasi ini beranggotakan para pengusaha kecil dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan menolong untuk anggotanya. Sifat daripada koperasi produsen itu lebih menitik beratkan kepada pemasaran yang sifatnya untuk dimiliki dan dibuat masing-masing oleh anggotanya. Baik, yang keempat adalah bahwa koperasi itu ada juga koperasi pemasaran yang sifatnya kegiatan penjualan produksi atau jasa koperasi atau anggotanya. Jadi sifat penjualnya terhadap produk dan jasa. Masih ingat kalau Bapak Ibu, kalau di ekonomi itu sering saya sebutkan itu produk itu apa? Produk sama semua. Sifat daripada produk itu yang bisa dilihat oleh mata dan bisa diraba oleh tangan. Kemudian jasa itu yang bisa dinikmati oleh keseluruhan sumber daya manusia. Selanjutnya nomor 5 yang terakhir adalah koperasi jasa pro-koperasi. Nah, jasa koperasi itu lebih menitikkan kepada bidang usaha jasa lainnya. Sifat kalau yang pertama koperasi pemasaran koperasi itu lebih kepada penjualannya, tetapi ini di bidang usaha jasanya yang sifatnya bisa kita kolaborasikan dengan masing-masing ya. Jadi contoh-contoh daripada hal contoh-contoh daripada koperasi ini nanti bisa kita asumsikan dari jenis koperasi berdasarkan sektor usaha. Baik, Bapak Ibu, itu jenis usahanya. Kita mendasar dulu kepada peraturan koperasinya. Apa sih yang mendasarinya? Nah, peraturan koperasi itu harus ada peraturan ADRT, anggaran dasar dan rumah tangga. Nah, pembuatan koperasi itu harus betul-betul kita meneliti sedemikian rupa bahwa ada anggaran dasar. Nah, kalau dia di dalam organisasi ada PO-nya, perilaku peraturan organisasinya. Namun di dalam peraturan anggaran dasar anggaran rumah tangga itu harus jelas siapa sumber dananya, harus jelas siapa anggotanya, harus jelas juga siapa penyandang dananya. Ya, jadi Bapak Ibu, anggota-anggota inilah yang tertuang di dalam ADRT, sehingga pengurus-pengurus tertuang juga di dalam ADRT, masa berlakunya, kemudian berapa sisa daripada usaha yang terakhir kita dapat dan lain sebagainya. Itu yang pertama, harus ada peraturan ADRT-nya. Kemudian harus juga ada daftar nama pendiri, siapa namanya. Ya, kalau disebut nama pendiri itu biasanya asumsi kepada akte notaris Bapak Ibu. Jadi harus kita berhubungan dengan akte notaris untuk mendaftarkan daripada pendiri daripada koperasi. Peraturan berikutnya harus ada nama dan tempat kedudukan koperasi. Kalau kita sebutkan peraturan yang kedua ini adalah nama dan tempat kedudukan koperasi, nggak bisa kita semena-mena. Jadi tidak abstrak, tetapi dia konkret. Contoh daripada ini adalah misalnya di penyambungan jahe, di kayu laut. Nah, seperti itu. Jadi ada tempat yang kira-kira berkedudukannya koperasi tersebut. Ya, jadi kalau di SMA Negeri 2 Plus Penyambungan kita sebutkan nama dan tempat kedudukan. Nah, itu sifat daripada peraturan koperasi. Kemudian ada maksud dan tujuan serta bidang usaha koperasinya. Jelas di situ, makanya kita berkolaborasi dengan UMK dan UMKM. Jadi usaha-usaha kecil itu bisa kita rekrut sebagai anggota-anggota kita. Banyak kan di penyambungan ini, apalagi kopi Mandelingnya, walaupun Arabica ya Pak Alia, banyak. Kalau saya melihat banyak sumber daya alam yang kira-kira bisa kita gali untuk jenis daripada bidang usaha koperasi. Baru-baru ini saya lihat di pariwisata Sampuraga lagi lebih bagus lagi lokasinya. Dihidupkan kembali. Zaman-zaman saya ke sana Pak, aduh luar biasa, tidak bisa masuk, banyak ini ya, banyak jalan yang jelek. Iya, hutan belantara. Nah itu. Nah, kalau sekarang bidang usaha daripada jasa bisa masuk ke situ. Nah, ada lagi ya, setidaknya di daerah Maga atau seputaran Laru ya kalau nggak salah, banyak yang asam itu Pak Ali ya.
Kalau di tambangan kan durian gitu ya, durian tambangan. Nah, itu bisa diolah-olah sebagai bidang usaha. Ya, apakah di bidang tadi produsennya, ataukah di bidang konsumennya, ataukah di bidang pemasarannya. Jadi kita bisa menggali potensi daripada Indonesia Raya kita ini. Kembali lagi ke lagunya, apapun yang ditanam jadi Pak, Bapak Ibu. Nah itu, jadi di koperasi ini kita menggali potensi kita dan memahamkan ini kepada siswa kita, sehingga siswa kita tidak jobless nantinya apabila dia sudah melewati masa alumni SMA Negeri 2 Penyambungan. Kan kasihan sekali kalau tidak ada dana masuk perguruan tinggi. Apa sih yang menjadi acuan dia? Kita buat mereka mandiri, Bapak Ibu. Ya, baik, maksud dan tujuan juga ada di dalam peraturan koperasi. Kemudian ada di dalam koperasi itu harus ada anggotanya, ya. Jadi perangkat organisasi koperasi itu harus ada, ya. Perangkatnya bisa bermacam-macam, bisa berupa lokasi aja, mungkin lokasi ya, lokasi perangkatnya yang menjadi barometer juga tempat mereka duduk-duduk atau tempat kemana mereka mengadu, kemana mereka duduk santai atau mengadakan pertemuan. Nah, kemudian harus juga di dalam peraturan koperasi itu harus ada ketentuan berupa keanggotaan, ya. Jadi di dalam peraturan ADRT itu ada keanggotaannya. Seperti apa keanggotaannya? Apakah setelah 17 tahun ataukah di bawah 17 tahun? Nah, seperti itu. Jadi ada pengecualian dan lain sebagainya. Keanggotaan inilah yang menjurus kepada siapa-siapa yang menjadi pendiri nanti, pembina dan sekaligus pengawasnya. Ya. Jadi di ketentuan itu ada juga yang disebut rapat anggota. Jadi tetap kita mengasumsikan ada rapat, Bapak Ibu. Kenapa diadakan rapat? Nah, itulah dia. Kalau Pak Ali tadi sebutkan kalau tidak ada proses seperti ini mungkin tidak tahu ya, tidak tahu Bu Siti tadi bahwa ada Ibu Nur Aisyah Nasution dari Kota Nopan di Universitas Medan Area gitu ya Pak Ali ya. Ah gitu. Saya juga baru tahu sekarang. Padahal Pak Ali itu kawan dekat. Iya, kawan dekatnya adik saya, Muhammad Ali Sahlan, Bapak Ibu. Sama namanya, baik. Itu dia. Jadi ada rapat itulah yang mempertemukan secara psikologis, secara tatap muka, bisa mengetahui apa sih yang ada di bantah mereka, apa sih yang ada di pikiran mereka, apa yang ada di mulut mereka. Nah seperti itu, sehingga ada telinga kita untuk bisa mendengar. Rapat, Bapak Ibu, sering-sering rapat. Nah, jangan pula disampaikan rapat itu dengan meeting. Apa yang ada di mata kawan-kawan kita, apa yang ada di telinga, apa yang ada di kepala, apa yang ada di mulutnya, sehingga telinga kita bisa mendengar apa keluhan dan apa permasalahan dan apa yang menjadi program-program kerja Bapak Ibu. Rapat, ya. Jadi kalau keseharian Bapak Ibu itu tidak ada rapat, tidak komplit. Ya, walaupun sekarang di COVID-19 rapatnya seperti ini, daring dalam jaringan. Sekarang sudah luring lagi. Nah, ada lagi physical distance-nya lagi. Nah, kita sudah terlalu jauh physical distance-nya ya Bapak Ibu ya. Hanya dengan laptop masing-masing ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dalam kondisi dalam sehat ya Bapak Ibu. Baik, di dalam ketentuan itu harus ada pengelolaannya. Jadi setiap daripada koperasi di dalam ketentuan disebutkan pengelolaannya adalah seperti ini. Nah, seperti pengelolaannya jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya, seperti pengelolaan daripada bagaimana pembagian daripada sisa hasil usaha kepada anggotanya. Nah, itu juga di dalam peraturan ADRT. Nah, ada permodalan. Dari mana sih modalnya? Kan nggak mungkin langsung dari anggota-anggota, harus ada penyandang dananya dulu. Nah, misalnya Pak Ali udah saya bungkanlah, saya sebagai penyandang dana sekian, udah dimasukkan. Kecil-kecil, tetapi dia akan membukit Bapak Ibu. Nah, disinilah terjadi pembagian sisa hasil usaha, karena sifat daripada koperasi itu di dalam agama juga disebut bahwa itu adalah bagus ya, tidak berupa riba. Kemudian ada sanksi. Kenapa diadakan sanksi? Nah, sanksi ini adalah mendoktrin bahwa orang-orang yang tidak disiplin itu harus kita berikan sanksi supaya mereka tidak terbiasa untuk ya membuat orang lain
tidak efektif dan efisien. Jadi pemikiran-pemikiran yang sanksi itu kalau lebih ininya kepada disiplin, Bapak Ibu. Ya, baik. Dari mana sih sumber daripada modal koperasi itu? Nah, sumber itu bisa dari modal sendiri atau simpanan pokoknya disebut. Nanti kita ulas satu-satu, Bapak Ibu. Ada simpanan wajib, ada simpanan khusus atau simpanan sukarela, dan ada dana cadangan. Dan yang terakhir adalah hibah. Ini dia, Bapak Ibu, bahwa simpanan pokok itu merupakan sejumlah uang yang dibayarkan kepada koperasi untuk menjadi anggota. Ya, biasanya jumlahnya sama untuk setiap anggota. Jadi kalau kita di sini menjadi anggota koperasi, simpanan pokoknya itu hanya 1.000 per bulan, 1.000 lah kita membayar seluruhnya. Kecil-kecil, akhirnya jadi bukit, Bapak Ibu. Ada juga simpanan wajib. Biasanya ini tergantung kepada anggota yang dalam kesempatan tertentu, misalnya 3 bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya. Jadi simpanan wajibnya ada, simpanan pokoknya ada. Jadi kalau tadi 1.000, jadi simpanan wajibnya itu bisa jadi 3.000. Begitu, Bapak Ibu. Jadi bisa kita buatkan dengan simpanan-simpanan. Ada simpanan khusus, sifatnya kepada simpanan sukarela. Nah, sifat ini bisa diambil kapan saja. Biasanya dalam deposito berjangka. Ya, jadi simpanan khusus itu lebih kepada asumsi bahwa itu lebih kepada simpanan yang bisa diambil kapan saja. Ada dana cadangan, Bapak Ibu. Nah, biasanya sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha. Nah, biasanya di dalam pengurusan koperasi ini mereka lebih handal kepada CSHU itu supaya lebih teliti karena sifatnya adalah demokratis, adil. Nah, tidak tertutup kemungkinan nomor 5 bahwa ada hibah. Nah, ini nih yang sering ya. Dinas Koperasi, kementerian daripada Dinas Koperasi, Kementerian Koperasi ya, Dinas Koperasi kalau di Penyambungan kalau nggak salah, Bapak Ibu, ada koperasi yang bisa kita mintakan sebagai hibah ya. Banyak hibah-hibah dari Kementerian Koperasi. Uang Indonesia banyak kok untuk itu. Kenapa? Karena dia memerlukan kepada kemakmuran rakyatnya. Nah, jadi jangan takut Bapak Ibu karena hibah ini adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain. Nah, pihak lain ini, nah itu ya sifatnya hibah dan tidak mengikat. Jadi Bapak Ibu yang sifatnya hibah itu memang harus hati-hati, tetapi dengan kehati-hatian itu harus kita adakan sebangsa penerimaan dan kerjasama yang baik, Bapak Ibu. Slide berikutnya, di dalam perangkat manajemen koperasi ada perangkat hukum dan peraturan perangkatnya. Nah, biasanya sifat daripada ini berupa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, peraturan pemerintah, instruksi pemerintah, banyak ya, keputusan menteri ya, menteri koperasi, perda yang dihubungkan dengan koperasi. Jadi ada peraturan daerah yang bisa dihubungkan koperasi, itu sebagai perangkat hukumnya. Jadi jelas bahwa dia berbadan hukum koperasi ini. Jadi bagi pihak manajemen merupakan faktor strategis yang dapat memunculkan peluang dan tantangan. Jadi ada opportunity. Ya, jadi setidaknya kita bisa berpikir, mengasah daripada keilmuan kita menjadi sebuah implementasi, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya struktur internal organisasi itu di dalamnya ada perangkat organisasi koperasi, harus ada rapat anggota pengurus koperasi. Nah, biasanya ini diagendakan, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya rapat kita yuk rapat, pergilah ke Pak Ali tempat makan itu peranginan ya. Pergi ke tempat peranginan hanya selfie tetapi tidak ada tujuan. Nah, rapat anggota itu tetap harus ada agenda rapatnya, apa rapatnya. Kemudian di situ ada absensinya. Makanya kita dengan olimpiade seperti ini juga kan disuruh untuk mengisi absen, Bapak Ibu. Ya, jadi disiplin itu ternyata yang utama. Jadi rapat anggota itu biasanya harus dibuat. Nah, kekuasaan tertinggi itu memang di koperasi. Jadi minimal diselenggarakan 1 tahun sekali atau 3 bulan setelah tutup buku. Jadi tetap ada rapat. Yang utama dalam koperasi itu adalah rapat, Bapak Ibu.
Slide berikutnya, seperti apa sih rapat anggota itu? Nah, rapat anggota itu ada tadi rapat pengurus, ini rapat anggota. Dia bisa menetapkan anggaran dasar koperasi. Jadi dari kita mendengar daripada ketentuan-ketentuan, kita bisa menyusun anggaran dasar daripada koperasi tersebut. Sehingga anggota-anggota juga bisa melihat bahwa ini loh yang kurang, ini loh yang lebih. Ya, kita jadi bisa memfikskan ke arah efisien dan efektivitas Bapak Ibu. Ada juga kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi, ya. Karena sangkut paut daripada koperasi ini tetap kepada manajemen. Ya, kita tidak bisa keluar dari manajemen. Tetap tadi kita sebut POAK itu ya. Planning, organizing, actuating dan controlling. Tidak bisa saya pilih planning aja lah, saya nggak mau controllingnya, nggak bisa Bapak Ibu. Ya, istilah satu nyawa dia senyawa. Ya, istilah Sungai Batanggadis itu nggak usahlah lewat ini Maga atau nggak usahlah lewat penyambungan Sungai Batanggadis, tetap ada muara daripada Sungai Batanggadis kemana, tetap disebut Mandailing itu dengan Batanggadis, mau tidak mau, suka tidak suka. Nah, kebijakan itulah yang dibuat di dalam koperasi bahwa secara umum bidang manajemen dan usaha koperasi. Ada juga pemilihan pengangkatan serta pemberhentian pengurus dan pengawas, ya. Jadi ada masa period yang kita sebutkan tadi di ADRT, kita bisa memilih kembali, mengangkat kembali, memberhentikan separation daripada pengurus dan pengawas. Udahlah, biasanya kalau di daerah kita banyak good ya. Kalau di Medan good itu excellent, perfect kan gitu ya. Kalau kita dikalikan 2, good. Nah, good. Bukan panjang ya Bapak Ibu. Good. Nah, itu yang mendominasi kepada hati kita. Maka frekuensi kita harus sama, kita bersihkan hati kita, kolbu kita. Kita bisa mengurus bagus, maka kita dipilih. Kita bisa mengawasi bagus, maka kita terpilih. Nah, pemilihan pengangkatan bisa tidak sama persepsi antara anggota dengan pengurus dan pengawas. Boleh. Nah, rapat anggota itu juga bisa menetapkan tentang bagaimana rencana kerja. Jadi program kerja dan rencana kerja kita bisa lihat dari anggaran pendapatan dan belanja. Nah, jelas itu bahwa di situ juga ada pengesahan penolakan laporan keuangan. Apabila di dalam pertanggungjawaban dari pengurus yang lama kepada pengurus yang baru, boleh kita menolak atau disahkan kembali di laporan keuangan. Nah, tapi jangan berbareng tali dengan good. Kalau cepat disebut Pak Ali, good madaho inang dah katanya. Ya Bapak Ibu ya. Enggak, kalau di grup kita ini enggak ada saya rasa itu. Di grup lain itu Pak, itu pun enggak konteksnya di SMA Negeri 2 plus Panyabungan ini Bapak Ibu. Murid-murid kita pun mudah-mudahan sudah bersih kolbunya ya. Jadi frekuensinya sudah bisa kita samakan sehingga good itu berubah jadi good. Only one. Speak only good. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi rapat anggota itu juklaknya di sini bahwa ada SOP-nya yang sifatnya boleh kita menolak atau mengesahkan laporan pertanggungjawaban daripada pengurus. Ada juga pembagian daripada sisa hasil usaha itu dibicarakan di sini. Jadi agenda-agenda ini bisa kita buat sebagai acuan. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi. Ya, jadi kita bisa gabung dengan siapa karena tadi ada kerjasama. Oh, contohnya dengan tambangan tadi kita bisa berkolaborasi dan mengadakan penggabungan. Kita bisa leburkan dengan koperasi mana, kemudian kita membubarkan koperasi yang mana. Nah, seperti itu. Nah, ini rapat anggota di dalam penetapannya, Bapak. Lanjut, slide berikutnya adalah pengurus itu dipilih ya berdasarkan rapat, kemudian pengurus sebagai mandataris pemegang kuasa dan masa jabatannya paling lama 5 tahun. Nah, itu tertera di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992. Persyaratan menjadi pengurus ditetapkan dalam ADART ya. Jadi anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu ada persyaratan pengurus. Apakah dia sehat? Kemudian apakah dia mempunyai modal? Nah, seperti itu biasanya ada ya, disebutkan apa aset dia. Nah,
Ketetapan-ketetapan pengurus itu ada dalam ADRT, kita tuangkan di dalam ADRT kita. Itulah yang menjadi acuan kita. Ketika ADRT kita mau ubah, kita harus rapatkan, kemudian kita buat klausal tambahan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga daripada koperasi tersebut, Bapak Ibu. Jadi apabila ada penambahan belum kesempurnaan, kita sudah sampai kepada notaris, kemudian kita sudah sampai ke dinas koperasi, kita bisa membuat rapat untuk penambahan klausal yang dimaksud. Apa-apa poin yang menghubungkan kepada kegiatan operasionalnya, sehingga dibutuhkan kembali untuk memantapkannya, Bapak Ibu. Baik, saya lanjut, masih tetap di dalam pengawas, bahwa pengawas dipilih dari dan oleh anggota, bisa daripada anggota itu memilih, ya, dipilih dari anggota. Pengawas juga bertanggung jawab kepada rapat anggota, ya. Jadi setiap rapat berapa kali pengawas tidak hadir, itu juga di dalam ADRT kita bisa tuangkan, Bapak Ibu. Pengawas harus sekian waktu ikut rapat. Dalam 5 tahun tidak ikut rapat, maka akan dibuat sebagai acuan untuk mendiskreditkan dia. Kayak gitu kan? Demokratis kan, Bapak Ibu. Jadi sifatnya kepada terampil dan profesional. Persyaratan dapat dipilih menjadi pengawas diatur dalam ADRT. Jadi ADRT-nya dulu Bapak Ibu fixkan untuk membuat koperasi tersebut. Kalau sudah ada, kita bisa kaji kembali seperti apa sih ADRT kami. Nah, seperti itu. Nah, tugas pengawas itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, bukan tidak tertulis. Saondeng tong udokon angkin tong mau dokon isia inde tulisia. Itu kebiasaannya, kebiasaan di kami mungkin. Tulis madabo saondo na udokoni, bukan didokon-dokon tetapi ditulis Bapak Ibu. Nah, pengawas juga harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Ya, bisa jadi pihak ketiga sebagai pemicu daripada manajemen konflik, Bapak Ibu. Apa sih otoritas daripada pengawas? Meneliti catatan yang ada di koperasi. Boleh, ya. Jadi meneliti sebagai tim auditnya, dia bisa sebagai peneliti, ya, mendapat segala keterangan yang diperlukan. Jadi istilahnya sebagai mata-mata lah, Bapak Ibu. Oke, dalam kondisi tertentu koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik, ya. Jadi itu sah. Ya, biasanya diberikan secara hukum bahwa koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik. Struktur eksternal organisasi koperasi bisa kita lihat dari juri bicara gerakan koperasi, ya, baik daripada pemerintah maupun masyarakat. Alat perjuangan koperasi meningkatkan kesejahteraan. Jadi perjuangan koperasi itu kesejahteraan yang utama, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu dipikirkan adalah kesejahteraan anggota, bukan kesejahteraan orang lain dulu. Jadi kesejahteraan itu yang utama, Bapak Ibu. Pembina koperasi baik primer maupun sekunder, sifat daripada pembina koperasi, sifat yang utama dan sifat yang tambahan, Bapak Ibu. Wadah partisipasi rakyat dalam pembangunan, biasanya wadahnya ke arah pembangunan. Makanya saya hubungkan dengan ada slide berikutnya ini adalah tentang bagaimana tugas daripada pengurus, ya, tugas dan wewenang yang disampaikan di dalam slide ini lebih mengasumsikan kepada perwakilan daripada koperasi itu sendiri. Slide ini adalah fungsi, kemudian proses dan tujuan manajemen dalam koperasi, ya, lebih mengasumsikan kepada apa yang menjadi fungsi daripada perencanaan. Kemudian di dalam fungsi perencanaan itu ada perkiraan tentang masa depan, jadi forecasting. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bagaimana suatu proses itu terkendali. Kemudian ada manfaat daripada perencanaan, ya, ini tertuang ada sebagai persetujuan dan lain sebagainya. Slide ini lebih kepada proses perencanaan di dalam koperasi, ya, ini tentang rencana penerimaan dan belanja daripada koperasi. Masing-masing mempunyai kriteria-kriteria dalam proses perencanaan. Berikutnya adalah tentang
Contoh ya, jadi contoh usaha simpan pinjam. Nah, ini tertuang di dalam PP nomor 9 tahun 1995. Jadi Kemenkop juga dan PKM nomor 999. Berikut ini pemahaman kita terhadap logo Gerakan Koperasi Indonesia, bahwa dari logo itu ada lambang-lambang yang kiranya dapat bisa kita jabarkan masing-masing pengertiannya. Yang pertama itu adalah lambang daripada rantai ya. Jadi rantai ada memberikan pengertian ya, timbangan, kemudian ada lagi lambang daripada roda bergerigi, kemudian ada lambang daripada bintang, kemudian ada lambang daripada kapas ya dan padi. Nah, kemudian lambang-lambang lainnya adalah sebagai pohon beringin, ada juga lambang daripada Koperasi Indonesia, dan ada warna dasar daripada merah putih. Kita lanjutkan kepada slide berikut ya. Di dalam slide berikut ini, slide ini tentang rumus sisa hasil usaha sama dengan JUA ditambahkan dengan JMA. Jadi ini saudara bisa melihat pada slide ini rumus daripada sisa hasil usaha dalam koperasi sama dengan JUA ditambah supaya dengan Bapak Ibu bisa memahami tentang koperasi. Dan berikut ini adalah sebagai jawabannya. Baik, Bapak Ibu, ini adalah metode perhitungan daripada sisa hasil usaha koperasi. Kemudian bisa kita melihat lagi pengertian usaha kecil menengah UKM dari beberapa ahli. Saya ambil Ricky, small business itu apa, kemudian faktor pembedanya apa, ada small business, kemudian bisa dikategorikan bahwa small business ini umumnya pemiliknya menjadi manajernya dan daerahnya operasionalnya lokal. Kemudian bisnis besar itu manajer bukan pemilik. Nah, ini kriteria usaha mikro, kecil dan menengah. Pengertian daripada UMKM dan koperasi itu lebih menjabarkan kepada pengertian yang makna atau pengertian yang berbeda, bahwa koperasi itu badan usaha, UMKM itu merupakan sebuah usaha yang berskala kecil, mikro dan menengah. Ibu yang saya sayangi dan siswa-siswi semua, semoga dengan mempelajari materi koperasi ini kita mendapat suatu karakter yang lebih baik ke arah masa depan kita, sehingga kita bisa memiliki sebuah karakter, kemudian intelektual yang tinggi dan skill yang luar biasa. Baik, hanya sampai di sini saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang kita dapatkan pada pelajaran koperasi pada pagi hari ini mempunyai manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.